In de tweede helft doorgepakt en uiteindelijk maak je er gewoon nog 4 en win je uiteindelijk deze wedstrijd terecht. Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Sintayong tunjuk penyerang Sparta Rotterdam Dean Zandbergen sebagai penyerang naturalisasi timnas Indonesia. Dean Zandbergen merupakan penyerang keturunan asal Indonesia yang kini berusia 22 tahun. Saat ini, Dean Zandbergen mentas bersama Sparta Rotterdam U21, tim yang mentas di kasta ketiga Liga Belanda. Dean Zandbergen pun muncul sebagai bomber tajam, yang mana sudah mengemas 3 gol dan 3 assist dari 10 penampilan di Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024. Kiprah apik di atas membuat Dean Zandbergen dipromosikan ke tim senior Sparta Rotterdam, tim yang mentas di Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024 atau Eredivisie. Semalam, Dean Zandbergen pun mendapatkan kesempatan debut. Ia bermain sekira 3 menit saat Sparta Rotterdam menang 2-0 atas IJ Selmer Vogels di babak pertama Piala Liga Belanda 2023 hingga 2024, KNVB Beker. Akun Instagram yang biasa membahas pemain keturunan, Voetbaltalentnealis, pun mengangkat profil Dean Zandbergen. Mereka kagum dengan progres Dean Zandbergen yang memulai karir dari kompetisi amatir. Baru per musim panas ini gabung Sparta Rotterdam U21, Dean Zandbergen langsung mendapatkan jatah tampil di skuad senior. Dean Zandbergen menjalani debut di level profesional semalam. Ia membela Sparta Rotterdam setelah sebelumnya memperkuat tim amatir. Dari bawah ke puncak karir, tulis akun Instagram Voetbaltalentnealis. Unggahan di atas pun mendapat respons positif dari netizen. Mereka ramai-ramai menandai akun Instagram pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Sintayong sempat mengatakan kesulitan mencari penyerang berkualitas. Bukan tak mungkin, Dean Zandbergen dapat dijadikan solusi untuk mengisi lini depan skuad Garuda. Ini dia YG ditunggu-tunggu. Bismillah Coach Sintayong 7777, tulis akun Instagram Faksha, ini mungkin pilihan masuk akal bagi Indonesia. Kalau cari striker yang grade A jelas kesulitan karena rebutan sama Belanda. Dan jelas mereka lebih mau bersaing ke timnas Belanda. Kalau ini masih 22 tahun, baru debut kemarin di Sparta Rotterdam Senior di Eredivisie, setelah sebelumnya 2 tahun di Sparta U21. Jadi potensinya bagus. Will you take a look at his player? Coach Sintayong 7777. CC Erick Thohir Arya, M. Sinulinga Hamdan, Hamedan, tulis akun T. Viralupdata. Menarik menanti langkah yang diambil Sintayong. PSSI akan bergerak atau tidak mendekati sang pemain tergantung saran dari Sintayong. Melihat ngerinya pertahanan timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi yang bikin lawan ketar-ketir. Seperti diketahui, timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong mengalami banyak perubahan besar. Salah satu perubahan yang paling membuahkan hasil adalah skema naturalisasi pemain. Berbeda dengan di era-era sebelumnya, di mana PSSI lebih banyak menaturalisasi pemain asing di Liga 1. Sintayong, pemain yang dinaturalisasi adalah pemain keturunan yang bermain di kancah sepak bola Eropa. Selain itu, pemain-pemain yang dinaturalisasi juga harus sesuai kebutuhan taktik oleh Sintayong. Sejauh ini, timnas Indonesia lebih banyak melakukan naturalisasi pada pemain belakang. Sebut saja ada Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Belum lagi, masih ada nama Jay Idzes, Nathan Choi Aon, dan Kevin Dix yang dikabarkan akan segera dinaturalisasi. Lantas mengapa banyak pemain bertahan? Alasannya jelas, Sintayong berusaha memperkuat pertahanan Indonesia. Sejak lama, Indonesia selalu kesulitan menghadapi lawan berpostur tinggi. Oleh sebab itu, pemain belakang dengan postur tinggi kekar menjadi solusi. Banyaknya pemain bertahan yang dinaturalisasi ini juga merupakan langkah Sintayong agar Indonesia mampu lebih bersaing di kancah Asia atau bahkan yang lebih tinggi.
Contohnya dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan melakoni ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Dalam ajang tersebut, Indonesia akan berhadapan dengan tim kuat sekelas Irak dan Jepang. Menghadapi tim-tim seperti itu, taktik yang cenderung bertahan bisa jadi solusi. Taktik ini juga pernah diperlihatkan Shin Tae-yong saat masih menangani Timnas Korea Selatan. Dengan banyaknya pemain naturalisasi di posisi bertahan, formasi 3 bek andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia dapat kembali digunakan dengan kombinasi Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Kevin Dix. Di posisi fullback, dapat diisi oleh Nathan Choyaon dan Sandy Walsh. Dan gelandang bertahan diisi oleh Jay Itzes dan Shane Patinama. Formasi 4-4-2 juga dapat digunakan oleh Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia. Akan tetapi, yang menjadi pemain sayap bukanlah seorang yang bertipikal full menyerang, melainkan pemain yang memiliki kemampuan bertahan dan melakukan pressing. Untuk itu, Sandy Walsh dan Shane Patinama dapat diletakkan di posisi sayap. Di posisi bek kanan dan bek kiri dapat diisi oleh pemain naturalisasi yang lain ataupun pemain lokal seperti Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Itulah ngerinya pertahanan Timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi. Dengan hal itu, tentu semua lawan Timnas Indonesia akan ketar-ketir. 4 wajah baru yang semuanya comeback di pemanggilan Timnas Indonesia. Dalam pemanggilan untuk laga lawan Irak dan Filipina pada FIFA Matchday November 2023 ini, Timnas Indonesia telah mengumumkan 27 nama pemain untuk lawan Irak dan Filipina pada Kamis, 2 November 2023. Pasukan Garuda akan melakoni 2 laga tandang di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua pada 16 dan 21 November 2023. Sejumlah perubahan dilakukan Shin Tae-yong dalam pemanggilan kali ini, termasuk 4 nama baru dalam daftar kali ini. Akan tetapi seluruh nama tersebut sebenarnya sudah pernah dipanggil Timnas Indonesia sebelumnya, mereka adalah Muhammad Riyandi, Andi Setio, Adam Alis dan Yakob Sayuri. Muhammad Riyandi comeback setelah hampir setahun absen karena cedera ACL. Andi Setio yang dipanggil pada FMD September 2023 lalu juga kembali karena penyesuaian beberapa pemain yang cedera. Begitu juga Adam Alis, keduanya merupakan pengganti 2 pemain Abroat yang cedera yakni Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Yakob Sayuri juga comeback setelah terakhir kali dipanggil kala Timnas Indonesia melawan Argentina Juni 2023 lalu. Sementara Fahrudin Arianto harus tersingkir karena Jordi Amat, yang di FMD Oktober tak dipanggil, sudah sembuh dari cedera. Pemanggilan pemain ini sepertinya tidak sesuai dengan performa para pemain di Liga 1 2023 hingga 2024. Lihat situasi di kompetisi. Pemain yang akan kami panggil apakah dalam kondisi baik atau tidak, kata asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Yang tampil maksimal dalam kompetisi akan menjadi penilaian dari tim pelatih, tuturnya. Faktanya, Muhammad Riyandi selalu kebobolan dalam 6 laga terakhir Persis Solo. Lalu Adam Alis hanya mencetak 1 assist dalam 5 laga terakhir. Andi Setio tak pernah membawa menang Persikabo 1973 di 3 laga terakhir, kebobolan 6 gol. Sedangkan Yakob Sayuri tidak pernah bermain dalam 7 laga terakhir bersama PSM Makassar. Kabar baik untuk Timnas Indonesia, 4 dari 6 pemain sembuh dari cedera dan bisa bermain lawan Irak. Kabar baik datang ke skuad Timnas Indonesia jelang melawan Irak pada laga perdana putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium, Basra, Kamis, 16 November 2023. Pasalnya, 4 dari 6 pemain Timnas Indonesia sudah mulai sembuh dari cederanya. Bahkan, sudah ada 2 pemain yang sebelumnya mengalami cedera dan bermain membela klubnya masing-masing. 2 pemain tersebut adalah Yance Sayuri dan Elkan Bagot. Yance Sayuri sebelumnya masih terus dipantau kondisinya oleh tim pelatih Timnas Indonesia. Namun, Yance Sayuri ternyata sudah sembuh dari cederanya. Ini dilihat saat ia membela PSM Makassar melawan Rans Nusantara FC pada pekan ke-17 Liga 1 2023-2024 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Selanjutnya ada Elkan Bagot yang sudah pulih dari cedera punggungnya.
Elkan Bagot sebelumnya absen membela timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam pada leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Seri Begawan, Selasa, 17 Oktober 2023. Saat itu, Elkan Bagot mengalami cedera punggung sehingga harus absen memperkuat tim Merah Putih. Pihak klub Ipswich Town pun mengonfirmasi bahwa sepulang dari timnas Indonesia, Elkan Bagot mengalami cedera punggung. Sempat menjalani pemulihan dalam beberapa pekan, akhirnya Elkan Bagot kembali bertanding membela klub asal Inggris itu. Ini terlihat saat Ipswich Town menjamu Fulham pada babak 16 besar Piala Liga Inggris di Stadion Portman Road, Rabu, 2 November 2023, Elkan Bagot diberikan kepercayaan bermain pada menit ke-60 dengan menggantikan C. Burgess. Selang 19 menit kemudian, Elkan Bagot mencetak gol untuk Ipswich Town usai tandukannya menerima umpan manis Axel Tuanzebe. Respons Ryan Flamingo saat dikabarkan diminati Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Pemain belakang Sassuolo yang dipinjamkan ke FC Utrecht, Ryan Flamingo menanggapi kabar dirinya diminati pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam beberapa waktu belakangan. Sebagai pemain keturunan Indonesia, Ryan disebut-sebut bakal dinaturalisasi. Pada awalnya, rumor tersebut disampaikan media Korea Selatan, Best Eleven pada pekan lalu. Shin Tae-yong dikabarkan ingin memperkokoh lini pertahanan skuad Garuda. Kabar ketertarikan Shin Tae-yong itu akhirnya sampai juga ke bek kelahiran 31 Desember 2002 tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari respons Ryan Flamingo dalam salah satu unggahan akun Instagram Transfermarkt Indonesia, beberapa hari lalu. Berhembus kabar dari media Korea jika ST berminat untuk bisa membuat sang pemain bergabung dengan Garuda, tulis akun Transfermarkt.co. ID dalam keterangan unggahan foto yang memperlihatkan statistik Ryan Flamingo. Ryan sendiri diketahui berdarah Belanda Suriname yang juga mempunyai garis keturunan ke Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Lanjut keterangan unggahan tersebut. Ryan Flamingo melalui akun Ryan Flamingo pun memberikan tanggapan di kolom komentar unggahan Transfermarkt Indonesia tersebut. Dia menyematkan emoji hati dan bendera merah putih dalam komentarnya. Sejauh ini, respons dari Ryan itu sudah disukai 3.369 pengguna dan mendapat 269 balasan. Akan tetapi, Shin Tae-yong hingga kini masih belum memberikan keterangan lebih lanjut soal kabar Ryan Flamingo tersebut. Di sisi lain, rencana menaturalisasi Ryan juga terus diperhitungkan banyak pihak. Kelebihan dan kekurangan jebolan Almere City ini terus ditakar. Upaya tersebut tidak lain agar naturalisasi yang dilakukan untuk timnas Indonesia tidak sia-sia. Ryan sendiri sudah menyumbangkan 1 gol dari 5 laganya bersama FC Utrecht sebagai bek. Catatan ini terbilang cukup apik sebagai pemain yang berperan di lini belakang. Terlepas dari itu, semua keputusan kembali di tangan Shin Tae-yong. Publik hanya bisa menantikan kabar lanjutan mengenai naturalisasi Ryan. Daftar pemain keturunan yang dipantau Shin Tae-yong, kalau cocok langsung diminta perkuat timnas Indonesia, siapa saja? Timnas Indonesia dikabarkan bakal segera mendapatkan suntikan tenaga baru dari 3 pemain naturalisasi yang semakin dekat dengan proses pergantian kewarganegaraannya. Setelah Jay Itzes, 3 pemain berdarah keturunan Indonesia lainnya yakni Nathan Choyaon, Ryan Flamingo dan juga Cyrus Margono dikabarkan tertarik untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia.